Kak ya, jangankan kadang-kadang nonton debat ini, bukan kalian nanti yang sakit kepala, aku yang nonton yang sakit kepala. Sebenarnya Kalau Bang Zuma kenal. Bang Zuma kenal. Nah, RK gak kenal. RK nggak kenal. RK Edis kenal ya. Edis yang aku kenal, karena Edis itu ya gimana ya, karena dia orangnya selalu terbuka, mungkin tentang Alkitab ataupun tentang Mana pernah dia bahas Bible-nya. Aura Bang. Berdoa biar Yesus menjamah-jamah hati suamimu biar berubah. Jadi dibiarkan bapaknya lah dia tinggal terus sama suaminya. Akhirnya mati juga anaknya. Ya. Yang bodoh lah bapaknya. Ya sebenarnya bodoh lah. Jadi solusinya itu Kak, kalau aku Kristen, di solusinya gimana itu? Mending menikah sama orang Muslim lah ya kan. Gila. Contohnya kakak, kalau kakak jadi istriku, contohnya. Jangan Kakak jadi istri lah. Karena gini Kak, dengar dulu aku. Karena yang kita bertiga kita ini, cuman kakak yang perempuan, nggak mungkin abang Ya ini bilang lah sama kakak jadi istri sudah. Terima Ya kan? Ya ganteng. gimana? Masih ganteng dia Nggak Bang. bener. Abang Iya. pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya halo. Halo Kakak Nora, selamat sore. Selamat sore Bang. Iya. Apa sekarang tema kita Kakak Nora? Terserah abang mau bertanya silakan. Oke. Boleh bertanya sedikit ya? Ya silakan. Abang Mandan bisa open cam ya? Nggak bisa. Ini coba nengok kan, aku udah ada kawanku 150-an, tapi nggak bisa open cam ini. Kayak mana ini ceritanya TikTok ini Kak? Ya. TikTok ini yang salah apa aku yang salah ini? Enggak, harus Karena satu nggak bisa K. open cam. Harus Gimana? 1K. Harus 1K.
1K berapa? 1K itu berapa itu kak? Kalau 1K 1.000. lu nyari 150 aja kak, setengah mati lamanya gitu. Ini suruh Begini, nyari Bang. 1K. Begini abang, biar banyak yang memfollow abang. Abang Ya. pergi ke TikToknya si siapa Edis, si RK, itu kan banyak tuh naik. Nah bilang, RK saya izin dong, minta follow aja setidaknya 1.000. Nah nanti dia akan biarkan itu di follow. Jangankan nanti follow, nengoknya aja pun nanti tak jijik dia nengok aku kak. Kenapa si RK? RK kan Katolik, Kristen. Hah? Kristen? Abang nggak kenal si RK? Apa RK itu kak? Nggak kenal lah. Nggak kenal dia padahal tidak terkenal RK. ya. Iya nggak RK. kenal. Yang tadi malam debat sama Bang Zuma. Ih, itu nggak nonton aku kak. RK nggak kenal. Enggak kak, serius nggak kenal. Kadang-kadang gini kak ya, jangankan kadang-kadang nonton debat ini, bukan kalian nanti yang sakit kepala, aku yang nonton yang sakit kepala. Sebenarnya Kalau Bang Zuma kenal. Bang Zuma kenal. Nah RK nggak kenal. RK nggak kenal. RK Edis kenal ya. Edis yang aku kenal, karena Edis itu ya gimana ya, karena dia orangnya selalu terbuka mungkin tentang Alkitab ataupun tentang apa Mana itu, pernah dia Al-Quran. bahas Bible-nya? Aura bang. RK mana? Edis mana Sering. pernah membaca? Nggak pernah dia baca Bible-nya. Kalau baca Bible Ya. dia tidak dapat koin dia. Kalau baca Bible Iya nggak dapat koin dia. itu, jadi TikTok ini bisa dapat duit ini ya kak. Bisa. Jadi kalau nukarnya kita gimana ini? Gimana itu? Abang bertanya aja lah bang. Jangan lagi kita bahas TikTok bang. Saya nggak tahu kak. Orang aku pun masih baru main TikTokan gitu. Gara-gara main TikTok makanya aku kenal sama kakak Nora, abang Juma, ataupun Edis TV. Yang lainnya nggak kenal dan nggak mau kenal gitu. RK nggak mau dikenal. Nggak kenal juga. Ya udah abang bertanya aja lah bang. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Itu pernah nonton gitu, karena aku nggak tahu tentang Alkitab, kurang paham ya. Baik Alkitab, baik tentang Al-Quran kurang paham. Tapi kata Edis TV, apakah boleh kita menikah sama anak umur 9 tahun katanya? Kalau di Al-Quran Oke. boleh menikah sama gadis 9 tahun. Gitu. Oke. Coba tanggapi kak. Iya. Batasan menikah di dalam Islam itu tidak ada, Bang. Batasan menikah di dalam Islam itu tidak ditetapkan dengan umur, tetapi ketika anak itu umur- sudah akil Oh iya iya. Ya, ketika sudah akil balik, nah itu sudah boleh untuk dinikahi. Nah, bagi perempuan, maaf, masa menstruasinya kan tidak selalu bisa sama, betul tidak? Iya, nggak selalu sama. Ya, ada yang mungkin berumur sekian tahun, ada yang berumur sekian tahun. Nah, ketika perempuan itu sudah mengalami yang namanya masa menstruasi, dia sudah bisa untuk dinikahi. Oh iya iya iya. Jadi gini kak, kalau aku kan ada kawanku, dia masih umur 9 tahun. Dia kalau ajak menikah, kalau mau dia itu bisa itu kak. Kalau dalam Islam. Kalau sudah akil balik, udah boleh. Udah boleh, nggak tangkap polisi nanti itu. Nanti kalau tangkap polisi nanti aku kakak yang tanggung jawab ya. Karena dia udah mau ini. Nah, sekarang Indonesia itu kan memberlakukan persyaratan pernikahan bagi warga negara Indonesia. Ada hukum-hukumnya. Berarti Gitu. nggak boleh lah kalau gitu kak. Begini Bang, Indonesia di sini mengakui adanya 6 agama. Betul tidak? Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Ya, kakak ini pun. Hindu, Buddha. Nah, dari 6 Iya. agama ini, mereka kan punya peraturan masing-masing dalam hukum agamanya. Betul tidak?
Betul, iya betul. Nah, kalau diterapkan hukum agama Islam, apakah yakin Hindu, Buddha, Konghucu tidak akan protes? Protes, kecuali negara ini adalah negara Islam. Tapi negara Negara ini ini kan- mengakui, Bang, Halo? Ya. ah, Koneksi buruk kak, koneksi. Oke. Nama maklum lah kak, nama Ya. di kampung-kampung. iya, nggak apa-apa. Jadi begini Bang, saya tadi menjelaskan menurut hukum di dalam Islam. Yang abang katakan itu Ya, ya. menurut hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak diperbolehkan, Betul, ya. Bang. Nah, tetapi hukum di dalam Islam ketika anak itu sudah akil balik, dia sudah menstruasi, sudah boleh untuk dinikahi. Paham, Oh Abang? iya. Begini contohnya kak, begini contohnya ya. Kalau saya punya teman contohnya orang Muslim ya, orang Muslim. Saya pengen memurtad ke Kristen gitu, ke Muslim gitu ya. Tapi dia masih muda itu kak, masih 9 tahunan. Dia mau diajak menikah, itu boleh di agama Islam itu. Sekarang Abang tinggal di negara mana, Bang? Itu maksud saya. Indonesia. Nah, Negara gimana Indonesia. boleh lah, Bang? Tapi kenapa ditulis boleh kakak? Kan bingung juga Siapa? aku gitu ya. Di Siapa yang Al-Quran kan boleh? ada di Al-Quran kan ada ditulis kata Edis TV, ada ayat kasih tahu nyari itu, ada ayat berapa itu. Pokoknya Bang, ya. hukum Indonesia itu bukan berlandaskan dari hukumnya Islam, Bang. Kalau hukum Islam itu, Bang, yang mencuri itu potong tangan. Nah, ada nggak di Ya, sini betul, mencuri betul. potong tangannya? Enggak juga kak, korupsi aja enggak dibunuh. Nah, itu Bang. Jadi kalau Abang mau menerapkan hukum Islam di Indonesia ini, apa yakin 5 agama ini nggak akan protes? Ya mungkin protes lah kak. Ya udah. Kalau Abang di Berarti- Arab sana berlaku itu, Bang. Tapi hati-hati ketika Abang mencuri, tangan Abang dipotong. Berarti kan intinya nggak boleh lah ya kan. Kalau walaupun si perempuan mau dia dinikahi itu hukumnya di Indonesia nggak boleh ya. Ya memang nggak boleh, Bang. Kita harus mengikuti hukum undang-undang di tempat kita berwilayah gitu loh, Bang. Iya iya. Nah, contoh sekarang begini, Bang. Salah satu yang saya bilang negara Amerika, Jerman, itu Ya. sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Oh iya iya iya. Nah, sekarang dilegalkan di dalam gereja dan dilakukan langsung oleh para pendeta. Pertanyaan saya, adakah larangan menikahi sesama jenis di dalam Bible, Bang Mardan? Kalau setauku nggak ada kak. Nggak Jadi ada, boleh dong? nggak ada ditulis. Kalau nggak ada berarti boleh mungkin ya. Kalau nggak ada gitu. Iya kan, Bang? Bahaya kan, Bang? Bahaya sebenarnya kak. Bahaya. Nah, ini yang saya bingung begini. Kenapa gereja-gereja di luar negeri sana memperbolehkan? Menikah sesama jenis. Iya, kan sudah disahkan itu, udah dilegalkan, Bang. Mungkin gini kak, kadang-kadang tak mungkin sering disakiti perempuan, kadang-kadang perempuan yang nggak Bang, mau. bukan penyebab, Bang. Bukan Jadi? penyebabnya. Yang saya tanya, kenapa malah sekarang sudah dilegalkan? Berarti yang terjadi sering kayak gitulah, menikah sesama jenis gitu. Ngeri kan, Bang? Ngeri lah kak kalau gitu. Jadi bagaimana itu, Bang, mau kita basmi? Ya, ini aja lah kak. Kadang-kadang aku pun bingung. Kalau masalah Bible ataupun Al-Quran gitu, yang kita jalani lah, mungkin jalan masing-masing. Mungkin Nggak bisa, Bang. nggak bisa ya. Nggak bisa, Bang. Allah itu memberi suatu ketetapan, aturan, hukum, syariat untuk dipatuhi oleh makhluknya, untuk dijalankan. Contoh, Bang, Ya, bolehkah kita menikah dengan ibu kita? Tidak ya boleh. yang ada maling kundang lah kak.
Maling kundang itu durhaka, Bang. Kalau menikah Mana sih, sama Abang? Maling Kalau kundang itu menikah durhaka, sama- bukan menikahi ibunya, Bang. jadi Ya maling kundang itu durhaka, Bang, bukan menikahi ibunya. Sang Kuryang, ya betul. sang Abang. nggak tahu. Tapi pada intinya Kak, sebenarnya nggak menikah sama ibu nggak boleh lah. Itu hukum Nah. itu nggak boleh. Nah, Itu sekarang tunjukkan sama saya di mana tidak boleh menikahi ibumu. di di Alkitab. Iya. Ya, gimana lah? Aku bilang mana tahu juga. Karena begini kayak yang aku sering baca dulu ya. Karena yang aku sering baca palingan Matius sampai kelahiran Yesus sampai kematiannya. Itu aja. Kalau yang lainnya aku nggak peduli. Nah, Begitu makanya aku kurang tahu juga. nah ini jadi Allah itu menetapkan suatu aturan kepada makhluknya agar tahu, agar teratur. Kamu tidak boleh menikahi bapakmu, menikahi ibumu, menikahi anak kandungmu. Itu diatur. Kalau tidak ada aturan seperti itu kan ujungnya bebas, Bang. Betul tidak? Bebas lah, iya bebas. Nah, sekarang pertanyaannya begini lagi, Bang. Iya. Ada nggak larangan dalam Bible Larangan apa? Abang? Ya, larangan dalam Bible Abang itu berpoligami. Berpoligami seperti apa itu poligami, Kak? Menikahi lebih dari satu istri. Kalau kami kalau aku nengok yang cerita Yesus yang nggak boleh karena dia bilang cukup satu aja gitu. Nah, sekarang saya tanya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Ya belum, betul. Nah, sekarang konsep poligami itu apa? Konsep poligami nggak tahu lah, Kak. Poligami itu nggak ngerti aku apa artinya. Poligami itu menambah istri, bukan Oh, nggak boleh, mengurangi. Kak. Nggak boleh. Nah, tunggu dulu, dengarkan dulu, Bang. Poligami itu adalah menambah istri, tidak menceraikan istri pertama. Ya. Iya. Nah, Paham. sekarang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Ketika Abang menikah kedua kali, maksudnya mencari istri yang kedua, apakah Abang menceraikan istri yang pertama? Tidak. Biasa. Kalau poligami, kalau poligami tidak. Poligami tidak ya? Ya poligami tidak, karena poli itu kan artinya kan lebih, Bang, lebih satu. Iya. Poligami. Monogami itu berarti cuma satu, ini poligami. Nah, poligami itu pernikahan yang lebih dari menikahi lebih dari satu istri. Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan yang namanya poligami itu menceraikan istri pertama? Begitu. Makanya saya bilang, mana larangan poligami di dalam Bible? Karena konsep poligami itu bukan menceraikan. Sementara Bible itu hanya menuliskan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Memang siapa yang mau menceraikan? Ini kan menambah, bukan menceraikan. Gitu, Bang. Maksudnya begitu, Kak. Itulah perintah gitu ya kan. Perintahnya memang seperti itu. Cuman terkadang kita manusia itu kan nggak ada yang sempurna, bukan? Kadang Ya. begini, contohnya kayak aku. Aku nanti ku nengok di Alkitab apa yang kita kalau kita udah menikah itu nggak boleh diceraikan kecuali mati, kecuali kematian itu boleh. Nah, Contoh. kalau anak Abang mendapat KDRT sampai bertahun-tahun sudah hampir koid dia di rumah sakit, apakah Abang mau tetap persatukan dia dengan suaminya, Bang? Ya sih. Aku gimana Kak? Nggak dengar aku. Kalau seandainya anak Abang Ya. dipak-pupak sama suaminya bertahun-tahun, apakah Abang tetap mempersatukan anak Abang dengan suaminya?
Ya enggak lah, paling suruh ceraikan aja gitu. Kalau nggak Ah, sanggup, cuman begini. Dia kan cuman ya. ya kan? Kalau seandainya anak, Dek, Lubis. ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nur. Ini kenapa nih aku kamera. disuruh naik, Kak? Gak apa-apa, open kamera. Aduh. Oke, sebentar ya. Nah, lanjut, Mardan. Nanti sama si Lubis bisa diskusi kamu. Oh, jangan. Ilmuku masih rendah, Kak Nur. Ya dari keislaman ya lah. Ya silakan, Bang Mardan. Tapi, ya. Oh, gini. Gimana, Bang? Kalau seandainya ada anakku lah ya, contohnya anakku menikah sama laki-laki lain ya kan, anak perempuan. Hah? Seandainya anakku dipukulinya bertahun-tahun, anakku tidak sanggup lagi. Dan aku suruh ceraikan aja gitu. Cerai orang itu, anakku itu nggak boleh lagi menikah. Gitu kalau di Kristen ya, nggak boleh dia menikah kecuali satu waktu suaminya itu mati. Nah, Kalau udah mati, sekarang ya, pertanyaannya boleh. begini, Bang Mardan. Ya. Di dalam Bible Anda, menikah itu hanya karena bercerai itu hanya diperbolehkan kalau berzina. Nah, ini kan bukan berzina. Benar. Ya. Apa? KDRT. Iya. Nah, mana boleh bercerai? Udah satukan aja sampai anaknya Bang Mardan koit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu Bang. Telah berpulang Fulan binti si Tepu karena dikeroyok suaminya. Siap. Iya, Bang. Jadi gimana ceritanya itu, Kak? Ya ceritanya, ya tanya sama Pak Pendeta apa solusinya kalau kayak begitu. Bang, kalau seandainya- jawaban pendeta jawaban pendeta pasti begini. Bang noise. Apa, Bang? Iya. Apa, Kak? Enggak bentar, Kak. Enggak, bukan. Hujan, Kak Nur. Oh, pantas. Nah, sekarang Bang Mardan begini. Jawaban pendeta pasti akan begini. Berdoalah kepada Yesus agar Yesus menjamah hati suaminya. Nah, ketika menunggu dijamah, sudah diucapkan nanti di gereja, innalillahi. Bukan, apa tuh? Telah berpulang, bukan. Selamat jalan. Telah berpulang apa ke? Selamat jalan. Sama jalan ya, rip ya. Iya. Nah, Iya, udah Kristen kan Fulan binti jalan. si Tepu karena kenapa dia meninggal loh katanya kan? Dipukul terus dia sama suaminya. Dipukul, jadi nggak dipisah bapaknya. Nggak boleh katanya, tunggu di jamaah Roh Kudus lah dulu hati suaminya itu. Tunggu di jamaah Roh Kudus lah hati suaminya. Jadi itu. contohnya Jadi gini, Kak. menunggu di jamaah Yesus hatinya suaminya itu, dibiarkan anaknya tinggal di situ, dibiarkan. Naloa kon doa mang na. Doa mang na. Dibiarkan di si. Nah, songoni doa non hata. Ya, itu aku pun nggak ngerti, Kak. Apa yang Kakak bilang itu? Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi kalau gitu- saya terjemahkan bahasa Indonesia. Kenapa lah dibiarkan anaknya tinggal di situ? Tapi kata pendetanya, ya sabar, berdoa biar Yesus menjamah-jamah hati suamimu biar berubah. Jadi dibiarkan bapaknya lah dia tinggal terus sama suaminya. Akhirnya mati juga nya anaknya. Iya. Yang bodoh lah bapaknya. Ya sebenarnya bodoh lah. Jadi solusinya itu, Kak. Kalau aku Kristen, di solusinya gimana itu? Mending menikah sama orang Muslim lah ya kan. Gila. Kalau kita sama orang Muslim, Oh, tidak bisa, Bang. loh, kok nggak bisa, Bang? Karena kan kalau di Kristen itu kan kayak gitu kan sulit, maksudnya dia kan payah harus jika kita menikah itu itulah perempuan kita sampai mati itu nggak boleh diceraikan.
kalau kita masuk ke Muslim kan boleh gitu ya. Jadi Boleh punya istri juga. atau- Begini, Kecuali Bang. abangnya masuk Muslim gitu kan? iya. Iya, kalau mau masuk Muslim kan boleh ya. Boleh. Oh. Kalau beda agama nggak dibolehkan bang. Tapi begini Bang Mardan. Iya, itu salah Bang juga. Mardan, Di sebentar. kampungku banyak beda agama. Gak ada beda agama, banyak boleh dinikahi Bang. Iya. Nggak ada saudara. Gak ada. Kak. Nggak percaya Dengarkan, kakak. dengarkan baik-baik Bang. Kakak di mana tinggalnya? Bang, dengarkan baik-baik Bang. Di Islam itu Oke. poligami itu bukan kewajiban dan tidak dianjurkan, tetapi itu hanyalah solusi. Nah sekarang Bang Mardan gaji 5 juta, rumah kontrakan, Oke. ya untuk makan istri aja udah pas-pasan, sok pula mau poligami. Kadang begini kak, kasih aku sedikit bicara ya. Hmm. Kadang kalau aku punya istri satu, kadang selalu berantem masalah. Ada nggak mau dia masak gitu ya, nggak mau dia nyuci piring, ada gitu perempuan ya. Dia kan itu tugas perempuan, nggak masak, Enggak. cuci baju, Enggak. nggak. Ya contohnya bikin enggak lah. Itu kan kalau umumnya di kami kan. Makanya Masa? saya tanya sama Abang, Bang Mardan Nah, menyerahkan anak putri Abang ke laki-laki itu mau dijadikan babu emang? bukan seperti itu. Tapi kan kalau kita Jadi dengarkan baik-baik ya Bang. dengar dulu. Gini, kalau kita istri itu kan harus taat sama suami ya. Ya. Kalau kita di Islam itu kan istri taat sama suami. Kalau dia taat sama suaminya, otomatis contohnya kakak aja jadi contoh ya, kakak jadi suamiku, jadi istriku, gitu ya. Oga. Contoh. Oga, kau suruhlah aku cuci piringmu tuh. Oga. Dengar dulu kakak. Ya. Bukan masalah itu. Dengarkan dulu aku sebentar. Contoh, bilang kan nggak contoh. Contohnya kakak istriku. Jadi kalau kakak istriku, kakak kan harus taat sama suami ya. Kak Nora mau Iya ya? betul. Enggak. Kak Nora. Enggak deh. Contoh Enggak. kakak. Aku pun kayak jelek-jelek kali kak. Bukan masalah jeleknya Bang. Ngapain aku sama Abang Kakak pun kerja? Kakak pun kayak pala cantik kali. Aku pun kayak pala jelek kali. Kepala saya. Gini dia kak. Contohnya kakak, kalau kakak jadi istriku, contohnya. Jangan Kakak jadi kan- istri lah. Karena gini kak. Kak dengar dulu aku. Karena yang kita bertiga kita ini, cuman kakak yang perempuan. Nggak mungkin abang Ya ini bilang lah sama kakak- jadi istri sudah. Terima Ya ganteng. Ya ganteng. Gimana? Masih ganteng dia Nggak Bang. bener. Abang Iya. pun. Masa abang ini bilang Jangan diumpamakan. Saya nggak mau diumpamakan dengan Abang. Bang, jangan main fisik lah bang, jangan main fisik. contoh. Ah. Jadi gimana aku buat contohnya ya? Contohnya kemana aku buat? Terserah. Seandainya Kak Nora ini jadi istrinya Bang Lubi, jangan ke Abang. Oga. Ya udah. Ya. Begini ya, dengar aku Ya. ya. Seandainya Kak Nora jadi suaminya Bang Lubis, Hah? ya kan? Itu gara-gara kalian Kok saya jadi suaminya? jadi istrinya. Bang, abang agak lain bang, serius bang. Enggak, aku sebenarnya serius. Kakak Nora yang tertawa gitu. Sebenarnya aku serius. Saya jadi suaminya dia, Bang. Bukan salah ngomong. Aku jadi terbayang ngomong, pakai ya. daster aku bang. Salah ngomong. Apa ya? Ya, teruskan. Begini, Kak. Ya. Seandainya Bang Lubis ini istrinya kakak, gitu ya. Itulah kayak gini kan. Ini Sorry. suami saya gitu loh. Bukan, Bro. Kalangan bahasa Indonesia ini sulit kurasa. Enggak, dia bilang kok istri. Ini gigi kiper. Enggak, maksudnya Nah, teruskan, terus. kakak kan perempuan. Iya, saya istrinya. Kenapa dia yang jadi istri saya? Jadi kan seandainya Bang Lubis ini suami kakak, seandainya benar.
Bang Lubis suaminya kakak gitu ya. Jadi kakak Nora kan harus taat juga sama Betul. suami ya. Hmm. Taat ya. Nah, jadi kalau taat kakak sama suami, otomatis yang suruhnya nyuci piring atau memasak kan kakak lakukan Tidak itu bang, ya. tidak bang. Kalau di Tidak, Islam itu ya. bedanya Islam dengan Kristen bang. Itu spiritual Itu apa? bedanya. Enggak. Nah, Jadi kayak saya mana, jelaskan Kak? sama abang Bedanya ya. gimana? Di Islam itu suami berkewajiban untuk menafkahi Ya. sandang, pangan, papan. Setuju. Sandang, pangan, papan itu apa? Segala sesuatu Betul, setuju. yang diberikan kepada istri itu merupakan kewajiban nafkah dari suami. Ya. Betul? Nah, sampai Betul, pekerjaan betul. rumah itu bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab suami. Ya. Nah, kalau istri mengerjakan pekerjaan seperti itu di rumah, itu adalah ibadah dia kepada suaminya dan dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan, dia tidak berdosa. Jadi kalau seandainya nggak dikerjakan Kak Nora, apa yang itu kerjaan Kak Nora di rumah itu Dia ngapain? menikahi saya Loh, yang nggak dijadikan mau. ratu oleh dia. Loh iyalah. Loh, Iyalah. enak kali lah Kakak Itulah Nora di gitu. dalam Islam, Bang. Di dalam Islam, Ya. perempuan yang sudah dinikahi oleh oleh laki-laki itu bukan pembantu, Bang. Menuci, dengarkan saya, Bang. Jadi kalau Dengarkan Kakak saya, Bang. Nora, menuci, membersihkan rumah, Oke, oke. masak, ngurus anak, bla bla bla, itu bukan pekerjaan istri, Bang. Itu pekerjaan pembantu, Bang. Nah, kalau suami yang bijak, ya, dia akan menyediakan pembantu buat Ya. membantu istrinya di rumah. Karena apa? Istri itu harus diratukan, Bang. Oke. Bukan dijadikan babu, Bang. Enak aja dijadikan babu. Jadi maksudnya, jadi kalau contohnya Bang Lubis nikah sama Kak Nora, ya kan? Bang Lubis kerja mati-matian gitu ya. Kerja mati-matian untuk nafkahi istri, nafkahi Kak Nora, contohnya. Jadi kerjaan Kak Nora itu ngapain? rumah saya Coba begini. pikir-pikir. Nah, Ya ampun, setelah itu itu ngeri juga saya kalau pakai kita kan nikahi. skincare. Datang suami saya sudah harum, pakai parfum. Iya. Datang suami udah cantik. Nah, sekarang apa? Tenaga kita full untuk melayani suami. Satu contoh, Tenaga siapa? tenaga istri lah. Satu contoh begini Bang Mardan, saya buat ya. Satu contoh, bangun subuh, dia udah mengerjakan semua, bla bla bla, Iya. beres. Suami pergi kerja. Nah, ketika pergi kerja, istri menyenggosok, mengepel, semua. Datang anak, dia mengurus anak lagi. Sore pulang suami, malam suami minta jatah. Ma, kenapa sih mama tidak ada semangatnya? Bagaimana dia mau semangat? Subuh dia bangun, tidak ada dia istirahat, dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Kau pikir istri itu robot? Nah ya udah, coba berlogikalah dulu bang. Betul Iyalah, juga, ya. bang. Kalian suami menuntut, Ya, itu sebentar logika bang. sebenarnya, Kalian logika. suami menuntut istri itu harus stamina ketika melayani suami. Bagaimana mau stamina? Dari subuh dia sudah capek, lelah. Melayani seperti Bang, apa itu? melayani suami seperti memberi makan atau kita tuh udah lelah bang. Lelah, capek. Malam ingatnya apa? Selesai isya Iya, langsung mau betul, tidur. Karena rasa letih. Subuh wajib bangun, mengerjakan segala sesuatu. Coba kalau disediakan pembantu bang. Bangun pagi, dia udah kasih sarapan suaminya. Iya, iya. Suaminya pergi, dia duduk, jaga kesehatan dia. Dia pedicure, manicure, mempercantik dirinya. Bang, laki-laki di luar sana pasti ngomong begini. Kenapa ya dek? Itu saya lihat yang lewat-lewat ini cantik. Bagaimana nggak cantik mereka? Suami mereka tuh meratukan istrinya. Datang kau bukan meratukan, kau membabukan saya kau. Tapi konsepnya begini bang. Iya, betul Konsepnya juga ya. begini. Laki-laki yang pengertian Iya. itu bukan berarti kita menuntut suami itu untuk mencari asisten rumah tangga. Ketika gaji suami kita berlebih, silakan pilih. Silakan ambil asisten rumah tangga. Itu bagus. Biar apa? Biar kita stamina kita fit 100% itu melayani hanya kepada suami.
tidak terbagi lagi ke pekerjaan rumah. Tapi ketika suami kita tidak bisa untuk membayar asisten rumah tangga, setidaknya suami itu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Begitu, Bang. Iya, iya. Makanya di dalam Betul, Islam itu istri itu dimuliakan, Bang. Bukan dijadikan babu. Sebenarnya mengerjakan segala sesuatu itu pekerjaan suami sebenarnya, Bang, bukan istri. Karena sandang, pangan, papan itu udah termasuk semua yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, kalau di Kristen Oh iya. mencuci Nah, wajib. sama. Itu ada. Wajib. Ah. Wajib sih enggak gitu, tapi kalau aku istriku gitu, kalau aku pribadi ya, kalau tentang Alkitab nggak tahu juga aku. Kalau aku pribadi aku suruh nyuci piring, nyuci baju, malam layani lagi. Baru kerja pun aku ke ladang ya harus bantunya juga. Kalau malam pun nanti namanya gini, malam pun nanti kerja ke ladang nggak mau dia, nanti kalau minta jatah dia malam-malam nggak aku kasih. Kebalik ini Kak Nur. Namanya kita gini dia Kak, kalau dia nggak mau dia kerjakan itu pasti malam nggak aku kasih. Kan dia perempuan kan. Ini ya, saya tuh lucu ya. Eliksir pornografi. Nora sudah dimuliakan suami belum? Sudah. Saya tidak diperbolehkan sama laki saya itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahkan untuk masak aja dia bilang lebih bagus kalau rasa capek beli aja di luar. Kalau mau pengen masak silakan. Udah, saya tidak seperti yang dibilang Bang Mardan. Kenapa kok nggak cuci piring? Kenapa nggak cuci apa? Kenapa? Enggak. Karena dia menikahi saya bukan untuk dijadikan pembantu. Enggak dijadikan pembantu. Enggak. Saya bukan pembantu suami saya. Jadi solusinya kayak mana ini Kak Nora? Solusi apa, Bang? Emang Abang mau cerai? Ya, Tunggu dulu. kadang-kadang Tanya kan merasa suamimu. susah juga Kak. Gimana? Tanya suamimu. Tunggu dulu. Ini ajaran kasih dari saudara Bang Mardan. Tanya suamimu penghasilannya yang halal atau yang haram. Oh, kalau kerja di pengeboran minyak itu penghasilannya haram ya, mengebor minyak. Jadi Kak Nora suaminya pengebor minyak apa? Pengobor minyak, Bang. Oh iya, mantap lah itu Kak, pantas lah bisa bayar pembantu Kak. Coba kayak kami kuli, kayak mana bayar pembantu? Yang ada kami mati. Kak ini rezeki kan nggak sama Kak. Makanya Bang, muka Kak Nora itu berminyak Bang. Saya Bang tidak Lubis. pernah beli minyak. Bang Lubis. Halo Bang Lubis. Iya Bang. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Betul tidak, Lubis? Dengar dulu Kak Nora, dengar dulu. Makanya tadi ku bandingkan kalau seandainya Kak Nora istriku, ku bilang dia nggak mau. Kalau aku bilang ada contoh seandai-andai kakak jadi istriku, ku bilang tadi kan. Karena aku bilang tadi sama kakak ini, kakak pun nggak ya pala cantik, aku nggak ya pala jelek, ku bilang kan. Ya pantas dia bisa ngomong gitu. Soalnya lakinya pun tukang bor minyak, sedangkan aku tulis. Nah, macet lagi kan, enggak. Iya, makanya saya tuh bukan anti poligami, saya adalah pendukung poligami. Ya karena Iya, kalau iya. misalnya suami saya mau berpoligami, dia bisa bisa menghidupi istri-istrinya yang lain ya silahkan, tidak masalah. Intinya kan Abang Mardan kan mengasih jatah kepada istri sudah 10 juta sebulan, 15-20 juta sebulan, ya jangan dikurangi hanya gara-gara poligami. Kak Nur, poligami itu kan disarankan untuk bagi yang mampu aja ya kan? Iya. Emang Bang Mardan mampu ya?
Gimana kak? Buset dah, pemikiran gokil. Lah daripada berjono. Apa tadi kakak bilang? Ya, Bang Mardan emang mampu berpoligami. Ya tergantung perempuannya kak. Kalau aku oke-oke aja. Emang abang sanggup? Ya sanggup. Kalau nggak sanggup beli sekilo ya setengah kilo beli bagi bagi. Ya namanya kan sanggup ini seperti apa yo kak? Kakak aku tanya coba. Sanggup itu seperti apa? Dalam segala hal, abang. Segala hal sanggup gitu. Contohnya gini. Ya kalau aku mau beli beras, contoh mau beli beras. Kalau aku nggak sanggup beli 1 goni, aku beli per kilo. Yang penting makan, yang penting rata. Itu contohnya. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada hidup dengan dirimu. Jadi mau ya kayak mana? Jadi sanggup itu kan banyak versinya kak, ya kan? Kita jujur-jujur aja. Versi sanggup itu banyak. Contoh. Yang utama materi, Bang. Materi yang kan? utama. Ya kalau materi, aku bilang sanggup. 50 juta sebulan bisa, Bang ya? Ya ampun, nggak sanggup lah bang. Itu pasti nggak sanggup. Penghasilan abang 50 juta sebulan. Nanti anak orang tersiksa, Bang. Itu aja sih. Nah itu 50 juta sebulan. Untuk istri pertama itu sekitar 30 juta. Gitu. Udah. Kalau Nah nggak istri sanggup lah, kedua itu 10 juta. Gaji gua aja pun 2 juta sebulan kak. Kayak mana mau bayar kayak gitu? Aduh, Bang Mardan. Gagal poligami kalau gitu, Bang. Nggak boleh lah kalau gitu, nggak sanggup. 2 juta ya Allah. Ya, mau kayak mana itu cuman dikasih yang maha kuasa rezeki. Mau gimana lagi lah? Maksudku tadi gini kak, kalau poligami itu kan bisa istri itu kasihnya nafkah sama suami. Contohnya yang pertama dia kerja dapatnya nanti 1 juta dibagi sama suami. Yang kedua dapatnya 2 juta dibagi sama suami. Jadi suami kan nggak kerja lagi. Ini si Elixir saya bingung ya. Dia nanya saya ini janda suami saya. Jangan-jangan dia LG tungkik enggak? Jangan-jangan kau suka sama lakiku ya? Gitu loh. Kau suka sama lakiku ya? Lakiku tuh normal loh. Normal. Itu loh. Dia nanya terus, Nora janda ya. Dia mungkin kalau saya janda berarti kan suami saya bisa dia embat. Janganlah, suami saya nggak suka LG tungkik juga, laki saya itu. Gitu loh. Mana sih Bang tadi, Kak? Gara-gara si LG tungkik jadi turun dia. Aku nggak sadar kalau LG ini si Elixir kan aku nanya Nor. Iya, kau nanya. Kalau aku janda, kenapa emangnya? Kau mau embat lakiku? Dia tuh jangan, dia tuh masih normal. Normal dia. Dia nggak suka LG tungkik. Ya boleh, dia masih normal dia, normal. Dia tuh tahu lubang yang seharusnya bukan yang berbentuk matahari. Garing kayak gitu ya. Jangan menyerang bebas, ikutin aja dakwanya. Lucu. Nora, poligami itu apa artinya poligami? Waalaikumsalam. Ya bang. Poligami, kan ada juga namanya. Seru aja gitu liatnya. Hebat kan Laura. Nggak ada yang hebat bang. Poligami itu apa bang? Nggak tahu Bang, poligami ya kalau di Islam ya emang bener sih bagi yang mampu. Cuman kan itu kan nggak sunnah sih gitu. Cuman Ya, memang bukan sunnah, dia solusi. iya solusi karena di zaman Nabi Muhammad menikah 4 kali itu dikarenakan menolong orang janda-janda tua yang tak mampu, yang tak layak kan gitu.
bukan karena nafsu dia menikahi 4 wanita itu, tapi karena kasihan. Bukan begitu Mbak Naura? Ya, jadi begini Bang, Islam itu mengajarkan untuk membatasi istri. Islam Betul. juga mengajarkan hanya kepada satu istri. Kan Betul. dikatakan, kalau kau tidak sanggup untuk berlaku adil, sebaiknya satu istri aja udah. Betul, Ngapain betul. sok mau poligami kalau nggak sanggup? Iya, Iya kan? makanya lucu kali tuh lihat orang itu tadi. Iya naik lah Elixir. Kau nih kadang typingan kok naik lah. Nggak apa-apa. Saya tuh nggak masalah. Kalau orang santun saya akan santun. Nggak apa-apa. Kita bahas tentang bab pernikahan, bab perceraian, pernikahan. Ayo kita bahas. Saya suka. Itu loh. Halo, assalamualaikum, Bunda Nora. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang disampaikan. Ini sekitar bertanya Mbak Bunda Iya Nora. silakan. Iya lanjut. Saya ambil HP. Jadi, kita sesama Muslim ya, Bunda Nora ya. Ya Iya. mungkin keterbatasan daripada ilmu saya dengan Bunda Nora yang lebih, insya Allah lebih banyak mengetahui lah. Bunda bertanya ya. Ya, Kalau silakan. kita istri lari dari rumah, setelah lari dari rumah yang menggugat gitu Bunda, sedangkan kita tidak Hulu. pernah menolak gitu Bunda, itu Hulu hukumnya dia. gimana Bunda? Apakah secara Islam itu sah atau secara negara pasti sudah sah, bahas secara negara ya Bunda ya. Secara Islam itu gimana Iya. Bunda? Kita nggak pernah menolak gitu Bunda. Tolak itu berlaku kepada istri ketika suaminya sudah mengucapkan jatuhlah tolak. Tetapi ketika istri mengucapkan tolak kepada suami itu tidak berlaku. Tetapi istri boleh meminta cerai kepada suaminya, itu namanya khulu. Nah, persyaratan khulu itu dia harus mengembalikan mahar yang sudah diterima pada waktu pernikahannya dulu. Betul nggak Lubis? Benar kakak. Lubis? Nah, Benar. Jadi perempuan boleh meminta khulu kepada suaminya. Dia menggugat cerai suaminya, dia pergi ke pengadilan. Di situ dia masukkan berkas, dia menggugat suaminya. Ya sudah, lanjutkan proses. Tetapi istilah tolak itu hanya dari suami yang berlaku, bukan istri. Enggak, gini Bunda, Begitu, Bang. saya garis bawahi permasalahan ini, apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu, keadaan apapun itu nggak boleh lari Bunda, kabur. Ini saya pertanyakan, kabur dari rumah, setelah kabur itu menolak gitu loh Bunda. Ini yang saya garis bawahi, apa hukumnya di dalam agama Islam? Apakah perempuan ini termasuk perempuan yang nusus atau pembangkang, tidak taat pada suami, padahal statusnya itu dia masih dalam keadaan istri dan kedua sebagai seorang ibu gitu loh Bunda. Oke, Masuk. jadi begini. Kenapa Lubis? Silakan Lubis. Termasuk pembangkang gitu Pak Nur. Jadi Kan dia udah tahu. Jadi begini, kenapa istri meminta cerai? Nah, kita nggak tahu poinnya itu karena apa, betul tidak? Apakah terjadi KDRT? Apakah suami memang sudah berselingkuh? Apakah suami bla bla bla? Kita nggak tahu. Tapi kalau suami baik-baik saja, ya itu sungguh memang Allah melaknat perempuan-perempuan yang seperti itu, istri-istri yang seperti itu gitu loh. Kita nggak tahu konteksnya kenapa dia sampai meminta cerai, kan begitu. Tapi ketika dia sudah mengajukan perceraian, ya. Ya, maksud saya gini Bunda, ini kan sudah ada contoh Bunda ya. Seperti Aisyah, istrinya Nabi Fir'aun, istrinya Fir'aun Bunda ya. Keadaan apapun, padahal kurang apa, Fir'aun itu kaya, bahkan tidak ada sesuatu yang kurang. Tetapi karena dia perempuan yang soleh, bahkan diancam dibunuh gitu loh Bunda. Istri Fir'aun Bunda ya. Dalam keadaan apapun, dia tetap taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ini yang menjadi dikatakan perempuan yang paling hebat dan soleha gitu Bunda. Kenapa? Tanpa asbab, tanpa ini kan sebabnya ini kan timbul perfitnah. Maaf Bunda ya. Dalam arti kata, ya kita seorang pengusaha lah yang di luar di segala itu masih Waalaikumsalam. dapat bagian musuh lah gitu ya.
Yang saya pertanyakan tadi, saya tertanyakan kepada Bunda, lari, kabur, menggugat, menantang, gitu loh Bunda. Tanpa asbab, Bang, sebentar. Saya bertanya dulu, cerita tentang si Asia istri Firaun, tahu kenapa dia itu tidak kabur dari sana? Ya, mungkin dia taat dengan Allah Bunda. Bukan taat, Bang, kepada suami. Abang kan bilang tadi taat kepada suami. Kepada Allah Bunda. Karena dia, Iya, maksudnya dia kan sudah istri yang taat juga kepada suami, kata Abang. ya betul. Nah, sementara dia kan karena keluarganya yang diancam. Maksudnya Bunda? Makanya keluarganya si Asia itu kan dia ya diancam itu kan. Makanya dia mengikuti perintah suaminya. Tapi ketika dia mau digauli oleh suaminya, oleh Firaun, Allah menggantikan. Jadi bukan Asia yang digauli itu. Bukan berarti dia taat kepada suami akhirnya dia salah satu, tidak Bang, bukan begitu Bang. Gitu. Demi melindungi keluarganya ya Pak. Iya, kan keluarganya kan diancam pada waktu itu akan dibino. Ya, Benar, maka benar. saya bilang walaupun diancam tadi Bunda, apapun yang terjadi, nyawa pun harus taat, nyawa pun harus terancam. Sekarang begini Bang, saya tidak bisa mengatakan bahwa si istri itu bersalah atau bagaimana. Kalau suami si tukang KDRT, suami peminum, penjudi, pemabuk, ngapain saya bertahan di situ? Balik itu kasusnya apa dulu nih Bang? Kasusnya apa Iya. dulu istri bisa kabur? Kita nggak bisa juga menyalahkan wanita. Betul. Maka saya sharing di sini, saya mengatakan kalau menurut saya sebabnya itu tidak ada sebab. Ini terjadi, maaf ngomong nih, kita juga ya pengusaha, kemudian timbul memfitnah di sini. Ternyata kebenaran itu tidak ada bukti Bang atau Bunda. Karena dari hasutan daripada keluarganya, ya gini ceritanya Bang ya, dulu kita pengusaha, punya duit, punya apa, dikala kita collab, timbul fitnah ini Bang. Fitnah itu yang terjadi menghasut dan menggibah kesana kemari gitu loh, Bang Lubis atau Bunda Nora. Nah, ternyata dalam keadaan kita collab ini, istri kabur. Apa collab? Bangkrut Mbak. Hah? Dalam Bangkrut, dunia usaha bangkrut. itu bangkrut. Oh. Ya, itu namanya collab Bunda. Nah, ternyata dengan ekonomi yang tidak memadai, biasanya hidup mewah, biasanya enak gitu loh Bunda ya, atau Bang Lubis. Jadi dia terima keadaannya seadanya, kabur gitu loh. Dan kabur, sebulan kemudian menggugat gitu loh. Nah, menggugat, putus. Pertanyaan saya tadi, secara Islam, hukum Islam, saya tidak pernah menolak apakah itu jatala gitu loh, Bang Lubis atau Bunda. Enggak. Karena aku ada di posisi ini pernah Kak Nur. Di saat ekonomi aku lagi nggak baik-baik saja, jadi istri nggak kuat, jadi dia pengen pisah. Tapi bukan aku menceraikan ya, tapi aku coba untuk menenangkan dia, menjelaskan. Terus saya berusaha untuk bisa membuat dia memahami apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, termasuk dalam ekonomi. Dan alhamdulillah dia bisa mengerti. Karena gini Bang, di dalam Islam itu adalah pernikahan ya. Yang dibenci sama setan itu bukan di sholat 5 waktu, bukan puasa, bukan ibadah haji. Tapi yang paling dibenci sama iblis dan setan itu adalah pernikahan. Kenapa bisa dibenci sama iblis sama setan? Karena pernikahan itu adalah semua aktivitasnya itu adalah ibadah. Gitu Bang. Ya, benar Bang Lubis. Jadi abang harus bisa mengendalikan istri abang itu dengan arahan yang baik. Kalau bisa ya minta pertolongan dari Allah lah, gimana biar bisa menyampaikan dengan baik ke istrinya gitu Bang. Ya, dan kami pun sekarang ini Bang Lubis, Bunda Nora, karena saya cerita dikit lah Bang ya, mungkin sharing selama ini pun saya tidak pernah membuka aib dan membuka apa kesalahan-kesalahan. Abang bisa open cam Bang, saya suka orang open cam. Gimana Mbak, open camnya Mbak? Bisa kan? Ya udah saya undang, Ini Mbak. Ya, ini mungkin Bunda Nora ya, kelihatan lah ya. Ya, Belum buka opennya, belum kamera Bang. Kamera aja Bang. Ya bentar ya. Ya,
Nah, oke, silakan Bang. Lanjut ya, Lubis ya. Aku mendengarkan, aku standby. Siap, Ya, Pak. Bang Lubis, mungkin juga ini yang terjadi dalam kehidupan. Ya, saya 31 tahun, Bang Lubis. Oke. Mempertahankan itu tidak segampang apa yang kita rasakan gitu ya, Bang Lubis ya. Ini mungkin Bang Lubis juga pernah merasakan lah. Yang jadi permasalahan ini, Bang Lubis, campur tangan dari keluarga si istri gitu loh. Ini yang menjadi hal yang prihatin dan hal sangat disesalkan keluarga-keluarga saya gitu loh, Bang. Pasca apa namanya, dalam dunia usaha ini kan ada turun naiknya, Bang Lubis ya. Benar. Turun naik itu ya memang dalam berapa 20 tahun itu saya standar. Tahun 2023 sampai 2024 itu Bang Lubis kolab. Oke. Kehidupan anak-anak, kehidupan istri ini dalam arti kata maafan lah, semuanya ada. Tiba-tiba kami kolab. Itu tadi terjadi, Bang. Kabur dari rumah, ada sedikit pertengkaran lah. Pertama itu masalah keuangan. Pertama ditanya, saya tanya maunya mama apa? Pertama yang di kalimat yang membuat darah saya ini itu apa, Bang Lubis? Ceraikan aku. Ini yang berdasar darah kita lama marah gitu loh. Kenapa perempuan selalu begitu gitu loh, Bang? Kita bertanya, apa nih sih mau mama? Kita emosi gitu pada kala itu, Bang ya. Apa pertanyaan saya? Maunya apa sih? Kan kalimat itu bukan semerta-merta atau dia harus minta cerai gitu, Bang. Benar. Kan gitu. Tapi ya kalimat itu ceraikan aku. Ini kan laki-laki dikala ditantang, Bang Lubis ya. Itu bukan menjadi kita tambah istilahnya tambah emosi gitu loh. Ya gini ya Bang, kalau emang masih bisa kita arahin, kita pertahankan. Tetapi kalau memang dia tidak bisa menerima keadaan kita yang sebenarnya di saat kita jatuh, di saat kita benar-benar kayak Abang bilang tadi, kalau emang dia benar-benar nggak bisa mendampingi kita, menerima kita keadaan kita yang saat ini, kalau emang Abang udah nggak kuat juga, dan Abang udah menganggap rumah itu bukan tempat Abang lagi, ya udah tinggalin. Kalau daripada dia merasa tersiksa nikah sama Abang, aku bukan ibaratnya di sini mendorong Abang bercerai gitu kan. Lubis, Kameraku agak lain nggak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gini. Jadi saya boleh masuk nggak? Saya boleh masuk nggak? Sila Bunda. Ini ya, saya menceritakan dari sisi perempuan ya, yang mengetahui pengeluaran, pemasukan istri di rumah itu adalah istri. Saya kasih tahu, yang mengetahui pengeluaran semua itu istri. Nah, suami hanya tahu uang yang dikasih sekian. Bagaimana cara mengelolanya itu hanya istri yang tahu. Nah, ketika seperti yang dia hadapi, suami tiba-tiba bangkrut, itu adalah suatu hantaman bagi mental si istri. Karena apa? Karena dia tuh tidak memikirkan dirinya saja, Bang. Dia memikirkan kebutuhan anak-anak. Dia memikirkan kebutuhan suami. Bayar sekolah, air, listrik, bla bla, uang ini, uang itu, semua dia pikirkan. Mungkin ada uang, mungkin ada dia punya kredit, entah kredit panci, entah kredit pakaian, kita juga nggak tahu. Nah, benar Bang. Jadi ketika istri menghadapi situasi yang seperti ini, jujur, saya ini membilangkan dari perempuan sendiri ya, mental itu belum siap Abang. Seperti yang dibilang si Lubis, ya perlahan-lahan dulu dikasih masukan. Jangan kita merasa begini, oh berarti kamu pada waktu senangnya aja mau sama aku. Kamu minta cerai, oke, kau nantang saya akan ceraikan kamu. Tidak seperti itu juga. Makanya saya katakan, ketika menghadapi seperti itu suatu goncangan bagi istri. Karena apa? Dia sudah biasa mengatur keuangan sekian, tiba-tiba nggak ada. Jadi mental istri itu terkena. Nah, bagaimana cara sekarang suami untuk mengambil suatu sikap? Suami di situ dituntut untuk bersabar. Nah, sebenarnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang kadang kita tidak bisa menyalahkan, apalagi yang terjadi sekarang ini, seorang balita
mati dianiaya oleh ibu kandungnya. Nah, karena depresi, karena begini. Kita nggak tahu perempuan ini kenapa. Perempuan ini tidak pernah berpikir memakai pikiran, Bang. Akal tidak dia pakai. Dia memakai perasaan. Segala sesuatu yang dia lakukan, dia memakai perasaan, bukan pikiran. Karena ketika dia melakukan segala sesuatu itu, dia emosi yang tidak bisa dia kontrol lagi sehingga mengalahkan akal fikir dia. Nah, jadi yang seperti itu, kalau saya, dia mungkin butuh penenangan. Itu tidak gampang, Bang, menghadapi kayak begitu. Yang kedua, seperti misalnya kita sudah punya anak lajang, tiba-tiba kita dengar datang polisi, maaf Bu, anak ibu sekarang di kantor polisi, dia terkena kasus narkoboy misalnya. Nah itu. Tapi gini Bunda, permasalahan ini perlu saya jelaskan juga. Kami ini berawal dari nol gitu loh Bunda. Jadi ya. Betul Bang. Sekarang begini gitu, Bang. Kan Iya Bunda. Bang. Enggak kali loh harus langsung, kalau memang Bunda bilang harus menenangkan diri, enggak pakai gugat lah kali gitu Bunda ya. Kalau memang menenangkan Nah diri. sekarang yang kalau masalah itu kita tidak tahu bagaimana yang sudah usaha yang sudah Abang lakukan. Tapi ketika Abang merasa kayak sudah cukup usaha yang Abang lakukan untuk menetralisirkan keadaan, untuk membujuk dia, tapi dia tetap ngotot mau cerai, ya sudah gitu loh. Betul nggak Bang Lubis? Betul nggak Dek? Benar. Iya, kalau udah cukup usaha Abang, kayak Abang sudah cukup sabar berbulan-bulan menasihati dia mencari kerjaan lain, bagaimana mengapa. Tapi kalau dia tetap ngotot, ya sudah. Gitu loh Takdir. Bang. Takdir ya Bunda ya. Ya, saya prinsip begitu. Intinya kita mempertahankan rumah tangga itu Bang, kita balik ke dasar utamanya ya agama, itu aja Bang. Karena kan pernikahan tadi kan ibadah Bang Bro. Ya benar. Kalau emang sudah nggak searah di agama yang kita anut dalam pernikahan ini, ya udah lepaskan. Ya maka takdir tadi. Iya. Qadarullah. Karena pernikahan itu cobaannya banyak Bang, banyak banget. Oh luar biasa. Karena pernikahan itu faktornya kebanyakan orang perceraian itu ekonomi. Kalau yang fatal nggak bisa dimaafin itu ya perselingkuhan gitu. Saya sambil makan ya. Oh sih. Ya memang kondisinya pernikahan itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Benar kata Abang, iblis itu bilang kalian tidak suka dalam pernikahan. Tetapi perkara ini dikala dia bisa menggetarkan rumah tangga apa sampai bercerai gitu Bang Lubis ya. Itu arsnya Allah itu bergetar, bergoyang. Benar. Maka dikatakan Allah paling benci hal dalam perceraian, tapi dihalalkan gitu loh Bang. Yang dihalalkan itu kan ada alasannya. Ya, makanya dibilang Allah mengatakan tadi halal tapi dibenci oleh Allah. Pekerjaan yang paling hebat ini yang mencerai-beraikan manusia oleh iblis. Iya. Tidak, generalnya Bang. Makanya Abang sadar nggak Iblis. di rumah tangga Abang itu hadir loh, setan di situ hadir, berperan utama malah. Ya, Semakin Abang ribut tiap hari, dia makin senang karena tujuan utamanya adalah perceraian. Kalau dia sudah bisa bikin Abang cerai dengan istri, dia dapat mahkota dari rajanya itu. Mahkota dia. Makanya aku juga bilang gitu ke istri, kalau kita sudah cerai berarti kita ya ngikutin kemauan setan. Ya otomatis Bang. Tapi ya udahlah saya pikir qadarullah ini udah kejadian. Maka saya bilang tadi perceraian itu kalau hanya berdua itu tidak akan terjadi perceraian Bang. Karena campur tangan pihak ketiga ini ya pengikut iblis ini menjadi sebab. Jadi Pak, ada pertanyaan dari Elixir, layak diceraikan itu yang seperti apa bagi Muslim? Selingkuh layak diceraikan? Terus tidak mengikuti imamnya atau suaminya, perintah suaminya nggak diikuti. Contohnya seperti disuruh sholat nggak mau, terus keluar
keluar dari rumah Izin. membuka aurat segala macam, udah dikasih tahu nggak mau juga, itu nggak apa-apa, ceraikan aja, nggak apa-apa. Intinya udah nggak bisa dibimbing lagi gitu loh. Tapi kalau masih bisa dikasih tahu, masih bisa dibilangin. Tapi kita kan tujuan sebagai suami, kita kan di situ imam. Jadi seperti apapun caranya kita harus berusaha gimana biar bisa istri kita itu diarahkan yang benar-benar seorang muslim gitu. Taat lah bang ya. Benar, itu pada tepatnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang Netra. Iya, ini apa? Tadi kan dari tadi dengerin Bunda Nora sama Bang Lubis. Buat tadi Bang siapa? Maaf, Bang siapa yang lagi tadi curhat? Ya Bang ini. Saya cuma mau cerita, coba sharing aja. Maaf saya sesak ya, karena saya kondisi kadarullah saya sedang sakit lumpuh. Masya Allah. Saya cuci darah, buta, gagal ginjal. Jadi kondisi saya di kasur. Dan masalah istri, Pak, menurut saya istri itu gimana kita, Pak? Gimana maksudnya tuh, bagaimana kita mengarahkannya. Tapi memang kalau misalnya dia tidak sabar dengan bapak, dengan kondisi bapak yang seperti itu, ya berarti Allah mengizinkan bapak untuk tidak bersama dia. Kalau bisa pun bapak bersama dia, mungkin bapak akan lebih sakit hati. Jadi kalau menurut saya Pak, yang lebih penting itu bapak sehat, anak bapak sehat, itu aja. Keluarga bapak sehat, itu aja. Kalau masalah istri bapak bisa cari lagi yang bukan maksud saya boleh mencari, bukan Pak. Maksudnya berarti itu tidak terbaik untuk bapak gitu. Saya mohon izin, saya baru menikah 2019. Dari tahun 2019 saya sakit, baru menikah dengan istri saya. Sampai sekarang saya udah 6 tahun menikah. Istri saya di samping saya ini, dengar. Masya Allah. Jadi maksud saya ya kalau ini open cam nggak sih enggak? Oh istri enggak ya? Maaf ya, aku buka open cam, maksudnya takutnya aku bohong. Sebentar ya Mbak. Cuman enggak liatin, aku bukain open. Udah. Bentar ya Pak, bentar ya. Ya, Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Ini saya, ya, saya di kasur, saya nggak cuma pakai kancut aja, cuma pakai kolor aja. Cuma maksudnya gini Pak, semuanya itu kan ada ada seperti di surat Al-Baqarah yang terakhir ya. Kita setiap sholat suka baca. Ya kufu nafsam ila usaha lah, maka sahabat itu ya, yang surat terakhir Al-Baqarah. Cobaan itu kan nggak mungkin melebihi kemampuan kita Pak. Jadi kalau misalnya pun istri bapak seperti itu, berarti itu kemampuan bapak lebih dari itu. Kalaupun misalnya ya kalau saya masih berpikirnya penting bapak dikasih sehat. Jadi bapak jangan terpuruk, istri bapak gini-gini, jangan Pak, jangan. Saya juga saya dan istri saya ini saya sebagai ujian dia. Saya juga saya mungkin dijadikan seperti ini dari Allah supaya untuk amal ibadah keluarga saya, sekitar saya Pak. Begitu Pak. Jadi kita harus berpikir husnudzon, berprasangka baik sama Allah, karena kehidupan kita, karena kita muslim Pak, kita nggak mungkin hidup kita sampai dunia aja, pasti ada akhirat. Nah akhirat itu yang kita tuju Pak. Itu aja Bunda Nora, Pak Lubis, sekian dari saya. Saya izin saya dari Bali. Ya. Dari Bang Keiko ini kita belajar ya.
Belajar Banget, bahwa banget. kesetiaan itu mahal harganya. Iya, ya. Setia itu mahal harganya. Bunda, Tidak bisa dibayar atau ditawar dengan yang lain. Susah. Karena apa? Ujian di dalam rumah tangga itu betul dibilang Bang Kutis. Banyak. Mulai dari Ya. rezeki, uang, dari fisik, dari suami, itu ujian. Dari istri, Ya, betul, anak-anak ujian, orang tua ujian, ipar-ipar ujian, saudara-saudara ujian, tetangga ujian, kawan kerja ujian, semua ujian. Jabatan Jadi- juga Bunda, jabatan. Ya itu, titel ujian. Iya, semua. Jadi, intinya kalau kamu tidak bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah, ya sudah, kamu akan jatuh di dalam suatu lubang yang sangat dalam. Iya. Tuh, jadi mantap. Saya apresiasi lah buat Iya, terima kasih Bunda. Sama Kak Nur. Aku juga sangat antusias. Aku tutup kamera kenapa ya? Aku sampai meneteskan air mata Kak Nur. Tidak terbalik. bener. saudara kita ini luar biasa. Bahkan kalau saya sendiri ujian itu sangat berat, Bunda. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.